Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Resiko Channel. Tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan subtema dari buku Seko di Antara Harapan dan Ancaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas subtema mengenai pembangunan PLTA Seko mengangkangi aturan dan kedaulatan masyarakat. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa buku Seko di Antara Harapan dan Ancaman ini merekam jejak-jejak proses advokasi yang dilakukan masyarakat dalam upaya menolak rencana pembangunan PLTA di wilayah Seko. Itu setidaknya gambaran mengenai buku itu, konteksnya adalah konflik PLTA antara masyarakat dan pemerakarsa proyek PT Seko Power Prima beberapa tahun yang lalu. Yang kita tahu dari atau akibat dari penolakan yang dilakukan masyarakat itu, ada 14 orang yang dipenjara dan harus menjalani hukuman karena dianggap melakukan pengerusakan terhadap alat-alat perusahaan dan melakukan pengancaman. Itu dakwaannya yang diberikan ke masyarakat sehingga mereka ditahan. Yang pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika orang bertanya mengenai kasus penangkapan terhadap 14 orang masyarakat adat Seko, apakah hukum itu tegak pada saat itu? Iya. Kalau bicara soal penegakan hukum itu tegak. Tapi apakah hukuman itu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat? Tentu saja tidak, karena tidak ada keadilan di sana. Masyarakat Seko hanya memperjuangkan haknya, memperjuangkan tanahnya, memperjuangkan wilayahnya, lalu kemudian mereka ditangkap karena itu. Nah, dan tentu saja pada subtema kali ini kita akan melihat jelas bagaimana perspektif hukum dari upaya-upaya penolakan masyarakat ini. Karena kita tahu sendiri bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu sebenarnya tidak bertentangan dengan undang-undang. Bagaimana masyarakat memberikan sanksi adat terhadap pihak perusahaan, bagaimana masyarakat melakukan aksi-aksi penolakan, menulis pernyataan sikap yang ditembuskan ke pihak-pihak yang berwenang, itu semuanya tidak ada yang melanggar undang-undang. Bahkan dalam Undang-Undang 1945 UUD 1945 di pasal 28E ayat 3 itu sangat jelas bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Ya, setidaknya substansi pasalnya seperti itu, bahwa setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, kemudian menyampaikan pendapatnya di depan umum. Apalagi konteksnya dengan kasus PLTA yang ada di Seko, tentu masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapatnya terkait rencana pembangunan PLTA. Nah, lalu kenapa kemudian dianggap mengangkangi aturan dan kedaulatan masyarakat? Karena jelas dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Utara nomor 2 tahun 2011 itu jelas tidak ada satupun poin di dalam yang melegitimasi adanya pembangunan PLTA di wilayah Seko. Yang ada dalam Perda RT RW Utara adalah rencana pembangunan PLTA itu adanya di wilayah Rongko, bukan wilayah Seko. Sehingga rencana pembangunan PLTA yang kemudian dialokasikan di wilayah Seko itu tidak punya dasar dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Utara. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa Seko bukan hanya adalah satu kecamatan, tapi juga merupakan wilayah adat, satu wilayah adat yang ada di Kabupaten Utara. Nah, karena dia adalah wilayah adat, sejak tahun 2004 pemerintah Kabupaten Utara telah mengakui keberadaan masyarakat adat Seko sebagai satu wilayah, satu komunitas adat yang ada di Kabupaten Utara, dan itu diakui melalui Perda nomor 12 tahun 2004. Walaupun ini bersifat umum, tidak hanya khusus wilayah Seko, karena ini adalah Perda
pemberdayaan dan pelestarian masyarakat adat di Kabupaten Utara, dan tentu saja salah satunya adalah SEKO, karena SEKO adalah satu komunitas adat, satu wilayah adat yang ada di Kabupaten Utara. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Utara mengakui melalui surat keputusan nomor 300 tahun 2004 mengakui keberadaan masyarakat adat SEKO. Nah, ini jelas di dalam pasal 9 SK tersebut berbunyi bahwa setiap izin-izin yang keluar untuk di wilayah SEKO itu harus ada persetujuan masyarakat adat SEKO, dan masyarakat atau pemerintah Kabupaten Utara berkewajiban melestarikan kelembagaan adat dan tradisi yang ada di SEKO. Setidaknya 2 poin itu ada atau ditegaskan dalam surat keputusan nomor 300 tahun 2004. Makanya inilah yang kemudian dalam subtema ini, subtema pembangunan PLTA SEKO mengangkangi aturan dan kedaulatan masyarakat, karena pertama tadi tidak punya dasar dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Utara nomor 2 tahun 2011. Yang kedua, tidak berbasis pada Perda dan SK tadi, karena di SK jelas bahwa izin-izin apapun yang akan dikeluarkan di wilayah SEKO itu mesti ada persetujuan dan kesepakatan, bahkan izin atas izin masyarakat SEKO, bukan orang per orang tapi masyarakat SEKO. Artinya tidak bisa kemudian rencana pembangunan PLTA itu dipaksakan karena ada orang per orang yang menyepakati atau menyetujui. Apalagi ini kaitannya soal pemanfaatan ruang, soal pemanfaatan wilayah. Ini soal tanah, artinya ada hak dan ruang sosial yang hidup di sana yang mesti kita hargai dan hormati. Jadi secara singkat seperti itu untuk subtema ini. Soal kedaulatan masyarakat yang bilang, ya jelas masyarakat berdaulat atas wilayah. Bahkan untuk konteks negara, pemilik sah kedaulatan itu adalah masyarakat. Tidak bisa diabaikan begitu saja atas nama pembangunan atau retorikanya atas nama kepentingan umum. Tidak seperti itu. Mesti menghargai kedaulatan masyarakat. Jadi saya kira untuk subtema kali ini secara singkat dapat dipahami seperti itu, bahwa pembangunan PLTA SEKO dianggap mengangkangi aturan dan kedaulatan masyarakat SEKO karena 3 hal tadi. Karena rencana pembangunan PLTA di SEKO itu tidak ada dalam RTRW Kabupaten Utara, RTRW nomor 2 tahun 2011. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Utara telah mengakui keberadaan masyarakat adat SEKO melalui Perda dan melalui SK. Yang tentu saja dalam SK itu secara eksplisit disampaikan bahwa setiap izin-izin yang keluar di wilayah SEKO itu mesti melalui persetujuan dan atas izin masyarakat SEKO, dan itu tidak bisa dibantah. Itu ada dan masih berlaku sampai hari ini karena belum ada pencabutan dari Kabupaten Utara, dan tentu saja kita tidak berharap agar itu dicabut. Tapi bagaimana kemudian seluruh aturan-aturan yang ada terkait masyarakat adat SEKO itu mesti dijalankan, bukan dilabrak begitu saja atas nama investasi, atas nama pembangunan dan lain-lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Terima kasih teman-teman masih setia menyaksikan video di channel YouTube saya, khususnya untuk mengikuti keberlanjutan kegiatan bedah buku SEKO di antara harapan dan ancaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Tentu saja di tahapan selanjutnya, di video-video selanjutnya, saya akan terus memberikan menyampaikan informasi tentu saja dengan pendekatan persubtema dari isi buku SEKO di antara harapan dan ancaman ini. Baik, terima kasih atas partisipasi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya.